Shalom saudara-saudara kekasih, kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama orang-orang yang telah mengalami lawatan Tuhan. Nas kita dari Efesus 3 ayat 20 dengan tema perenungan kita, Tuhan bekerja melebihi dari apa yang kita pikirkan dan kerjakan. Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara-saudara kekasih, Tuhan menciptakan kita dengan menganugerahkan pikiran dan kemampuan untuk berpikir. Sebagai orang percaya, Roh Kudus menjadi pandu kita dalam memikirkan segala sesuatu, sehingga kita hanya memikirkan kebenaran. Tetapi kendati ketika kita sudah hidup dengan memikirkan segala sesuatu dengan benar, juga melakukan segala sesuatu dengan benar, kita tidak selalu mendapati bahwa yang kita pikirkan dan kita lakukan dengan benar itu menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan yang kita pikirkan itu. Sesuatu yang kita pikir sudah ideal tidak selalu menghasilkan sesuatu yang ideal pula dalam buahnya. Buah menurut pemikiran kita. Bisa saja kita sudah merasa bahwa kita mengharapkan dan mengerjakan sesuatu yang benar, yang bertujuan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, yang bermaksud untuk memuliakan Tuhan, yang bertujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi hasilnya kok tidak seperti yang diharapkan. Lalu kita berpikir, Tuhan kok seperti tidak mendukung apa yang saya kerjakan buat Dia ini? Tuhan kok tidak berpihak kepada apa yang saya kerjakan ini? Bukankah semua ini untuk Dia? Bukankah semua ini sungguh bersih dari maksud jahat dalam hati saya? Bukankah semua ini sungguh saya kerjakan dengan kebenaran dan ketulusan? Saudara kekasih, tidak sedikit hal dalam hidup kita yang kita pikir sudah benar dan memang sudah benar, tapi kok kenyataan yang kita dapatkan tidak merupakan kenyataan-kenyataan yang mendukung yang kita pikirkan dalam kebenaran itu, yang sesuai dengan yang kita pikirkan dalam kebenaran itu. Memang, banyak pekerjaan Tuhan yang tidak bisa kita mengerti. Banyak hal yang dikerjakan Tuhan tidak bisa kita pahami. Banyak hal yang diizinkan Tuhan yang tidak bisa kita mengerti dan pahami. Banyak yang terjadi dalam hidup kita yang tidak bisa kita mengerti dan pahami. Sering kita memerlukan waktu yang sedikit panjang untuk akhirnya mengerti maksud Tuhan atas apa yang dilakukannya pada kita, atas apa yang terjadi pada kita, atas apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudara, William Carey, seorang Inggris yang menyerahkan hidupnya melayani dengan pengabdian sebagai misionaris untuk memberitakan Injil ke India mulai tahun 1973. Salah satu yang dilakukannya adalah berusaha menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa suku Urdu yang ada di India. Dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa suku Urdu yang ada di India itu dengan mempelajari bahasa suku itu dan menyalin terjemahan-terjemahan yang sudah dibuatnya dengan tekun. Dan setiap selesai menerjemahkan dan menyalin satu bagian, William Carey menyimpannya di dalam rumahnya. Tapi suatu hari dia harus mendapati kenyataan bahwa rumahnya terbakar. Terjemahan Alkitab ke dalam bahasa suku yang dia salin satu persatu selama ini pun ikut terbakar. Pekerjaan yang begitu banyaknya akhirnya terbakar. Saat itu kita bisa bayangkan bagaimana dia menjadi berkecil hati atas peristiwa itu. Dan dalam hati penuh tanya, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Padahal yang saya kerjakan ini bukanlah sesuatu yang jahat. Dalam mengerjakannya pun saya tidak pernah sedikit pun merasa atau bermaksud sombong. Tidak punya tujuan untuk diri saya sendiri, semisal supaya saya dikenal sebagai pahlawan iman untuk suku-suku di India ini. Tetapi kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Bukankah yang saya lakukan ini adalah pekerjaan Tuhan? Kenapa Tuhan menghancurkan pekerjaannya sendiri? Yang saya lakukan ini semua untuk Tuhan. Saudara, William Carey tidak bisa mengerti kenapa hal itu Tuhan izinkan terjadi.
dia terus berusaha mencerna maksud peristiwa itu. Akhirnya, kabar tentang apa yang dialaminya itu, kesulitan-kesulitan yang dialaminya sampai terdengar di negerinya Inggris. Ketika apa yang dialaminya ini diceritakan orang dalam ibadah-ibadah, ada banyak orang pemuda yang kemudian digerakkan oleh Tuhan, menyerahkan dirinya untuk menjadi misionaris. Dan ketika William Carey meninggal, William Carey telah melihat bahwa Alkitab telah diterjemahkan ke dalam 40 bahasa lebih, termasuk diantaranya ke dalam bahasa Urdu yang ada di India. Tuhan bekerja dengan cara yang tidak terpikirkan olehnya sebelumnya. Saudara-saudara kekasih, cara kita berpikir sungguh tidak sama dengan cara Tuhan berpikir. Tidak jarang yang terjadi justru di luar atau kebalikan yang kita pikirkan. Tetapi kita harus tetap memikirkan apa yang patut kita pikirkan sebagai anak-anak Tuhan. Soal apa yang menjadi kenyataan, sesuai atau tidakkah dengan apa yang kita pikirkan, itu bukan bagian kita. Cara Tuhan bekerja sungguh tidak sama dengan cara kita bekerja. Tetapi kita harus tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, yaitu terus giat mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Soal bagaimana kenyataan yang menyertai kita dalam mengerjakannya, itu bukan bagian kita. Soal apa yang kita dapatkan sebagai hasilnya, itu bukan bagian kita. Karena atas diri kita dan dalam hidup kita, Tuhan akan melakukan apa yang Dia pikirkan, bukan apa yang kita pikirkan. Karena Dia tidak ingin kita hanya mengalami perkara-perkara sesempit yang kita pikirkan. Karena Dia ingin kita mengalami perkara-perkara besar seperti yang Dia pikirkan. Mari kita bersiap mengalami lawatan Tuhan, mengalami perkara-perkara sebagaimana yang dipikirkan Tuhan, karena kita dipanggil untuk mengalami perkara-perkara yang besar. Dan Tuhan sering melakukannya lewat keadaan, lewat kenyataan, lewat peristiwa, lewat hal yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Jangan berkecil hati, apalagi putus asa ketika banyak hal yang terjadi tidak seperti yang kita pikirkan. Teruslah melakukan bagian kita dengan giat dan tekun dalam kebenaran. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Shalom.